Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arba'in dari Prodi Pendidikan Sejarah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang zaman logam, yaitu mata pelajaran media pembelajaran sejarah. Baik, apakah kalian tahu kapan dimulainya zaman logam itu? Zaman logam dimulai sejak tahun 500 tahun sebelum Masehi, yaitu sejak kebudayaan Indochina masuk ke Indonesia. Pada zaman logam, orang-orang sudah dapat membuat alat-alat dari logam sepanjang alat-alat dari batu. Zaman logam, orang sudah dapat membuat alat-alat dari logam. Di samping alat-alat dari batu, orang sudah mengenal teknik cara melebur logam, mencetaknya menjadi alat-alat yang diinginkan. Teknik peleburan logam ada dua macam, yaitu dengan cetakan batu yang disebut bifill dan dengan cetakan tanah liat lilin yang disebut rice product. Sebelum zamannya logam, sebelum terjadinya zaman logam, terjadilah zaman batu. Pada zaman logam, manusia telah mempunyai kemampuan untuk membuat alat-alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari logam. Berbagai logam seperti tembaga, besi, dan juga perunggu mereka kembangkan hingga menjadi alat-alat pada zaman logam. Manusia sudah mulai mengenal teknik melebur logam, mencetaknya menjadi alat-alat yang mereka inginkan. Alat-alat yang mereka inginkan dari logam itu banyak sekali. Zaman logam dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Dalam peninggalan zaman logam, seperti yang telah dibahas di atas, bahwa zaman logam adalah zaman di mana manusia sudah mengenal alat-alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bahan dasar logam. Adapun alat-alat yang tercipta dari zaman logam diantaranya adalah naraca, perunggu, banja perunggu, arca, kapak corong, dan sebagainya. Dan baiklah, saya akan mencontohkan dari salah satu peninggalan dari pada zaman logam. Yang pertama ada namanya kapak corong. Kapak corong merupakan salah satu peninggal pada zaman logam. Kapak corong ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Papua dekat Danau Sentai dan juga Pulau Selayar. Kapak corong yang ditemukan Indonesia merupakan kapak perunggu. Beberapa hal untuk dalam kapak corong ini. 1. Kapak corong ini dinamakan juga kapak sepatu. Kapak sepatu yaitu yang bentuknya bagian atas corong dan sambirnya belah. Sini belah. Tangkai kayunya dimasukkan ke dalam corong dan menyiku pada bidang kapak. Kapak ini sepatu. Salah, sudah selesai. Peninggalan pada zaman logam yang kedua yaitu kapak corong. Kapak corong adalah sejenis berumbung yang terbuat dari perunggu, kemudian berpinggang pada bagian tengah dan bagian sisi atas tertutup. Yang kedua itu ada arca perunggu. Arca perunggu merupakan alat peninggalan dari zaman logam. Banjana perunggu merupakan alat yang berbentuk seperti periuk, namun terlihat lebih ramping. Sebagaimana berikut tampilan desain acara perunggu dalam keterangan. Bentuk permukaan luar banja ini dihiasi dengan pola-pola anyaman sintetis. Bentuk permukaan luarnya dihiasi dengan pola-pola anyaman sintetis peninggalan zaman logam. Yang lainnya yaitu arca yang terbuat dari perunggu.